Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Maulidia. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil jawaban ATS mata kuliah strategi pembelajaran. Izin share PPT. Yang pertama adalah alasan mengapa penguasaan strategi pembelajaran sangatlah penting. Ada beberapa faktor, yaitu ada 7 faktor. Yang pertama, mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, menghadapi tantangan zaman. Yang keenam, mengelola kelas secara efektif. Dan terakhir, evaluasi pembelajaran yang tepat. Kita bahas satu persatu dari yang pertama, yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran membantu guru merancang aktivitas dan metode yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Tanpa strategi yang tepat, tujuan dan pembelajaran sulit dicapai secara optimal. Yang kedua, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Tiap peserta didik memiliki karakteristik dan gaya belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Dengan strategi yang tepat, guru dapat mengakomodasi kebutuhan individual siswa baik visual, auditori, maupun kinestetik hingga hingga pembelajaran lebih inklusif. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar. Strategi yang, ya Allah, yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar. Strategi yang kreatif dan inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, atau permainan edukatif dapat meningkatkan partisipasi siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik. Hal ini penting untuk menjaga motivasi belajar siswa. Yang keempat, eh, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Strategi pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Misalnya, strategi pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut problem-based learning membantu siswa mengembangkan keterampilan itu. Yang kelima, menghadapi tantangan zaman. Di era digital, guru harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning atau blended learning memungkinkan siswa belajar dengan cara yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, keenam, yaitu mengelola kelas secara efektif. Strategi pembelajaran membantu guru mengatur waktu, sumber daya, dan interaksi di kelas. Dengan strategi yang tepat, guru dapat memastikan pembelajaran berjalan lancar, dan terorganisir.
Yang ketujuh, terakhir yaitu mengevaluasi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran yang baik mencangkup perencanaan evaluasi. Guru dapat memilih metode evaluasi yang sesuai, seperti penilaian autentik atau portofolio untuk mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh. Kesimpulannya, penguasaan strategi pembelajaran memberikan guru kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan memberdayakan siswa untuk berkembang secara akademik dan non-akademik. Strategi yang baik dalam eh, metode ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada bagian bagaimana siswa belajar dengan optimal. Yang selanjutnya, alasan kesiapan peserta didik sangat penting dalam pembelajaran di kelas. Itu ada beberapa poin juga, ada 6 poin. Yang pertama, kesiapan mempengaruhi penyerapan materi. Yang kedua, motivasi sebagai pendorong utama. Ketiga, kesiapan meningkatkan partisipasi aktif. Yang keempat, mendukung pengembangan keterampilan dasar. Yang kelima itu mengurangi hambatan pembelajaran. Dan terakhir, keenam, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Saya akan menjelaskan dari poin pertama, yaitu kesiapan mempengaruhi penyerapan materi. Kesiapan peserta didik merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas karena kesiapan ini mencerminkan kemampuan motivasi dan kondisi psikologi siswa untuk menerima, memahami, memproses materi yang disampaikan oleh guru. Eh, Kesiapan ini, jika peserta didik belum siap secara mental, fisik, maupun emosional, mereka akan kesulitan memahami materi yang disampaikan. Siapan mencakup aspek kognitif atau pengetahuan sebelumnya, afektif, motivasi dan minat, dan juga fisik, kondisi tubuh yang prima. Yang kedua, motivasi sebagai pendorong utama. Eh, Kesiapan belajar yang seringkali dipengaruhi oleh motivasi, siswa yang termotivasi akan lebih fokus, aktif, dan sebaliknya, siswa yang tidak termotivasi cenderung pasif dan sulit untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kesiapan meningkatkan partisipasi aktif. Siswa yang siap belajar lebih mudah terlibat dalam diskusi, bertanya, atau menyelesaikan tugas. Hal ini membantu mereka memaksimalkan potensi belajar di kelas, menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis. Yang keempat, eh, mendukung pengembangan keterampilan dasar. Kesiapan peserta didik, terutama pada tingkat dasar, sangat menentukan kemampuan mereka dalam membangun keterampilan seperti membaca, menulis, berhitung, dan lainnya. Misalnya jika siswa tersebut belum siap untuk membaca, pembelajaran akan menjadi kurang efektif. Yang kelima, mengurangi hambatan pembelajaran. Ketidaksiapan peserta didik seringkali menjadi penghambat pembelajaran, baik bagi individu maupun kelas secara keseluruhan.
guru harus mengidentifikasi penyebab ketidaksiapan seperti gangguan emosi, masalah kesehatan, atau kesenjangan pemahaman untuk memberikan solusi yang tepat kepada siswa tersebut. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Kesiapan peserta didik membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketika bagian besar siswa siap, proses pembelajaran akan berjalan lebih lancar, sehingga guru dapat menggunakan waktu yang lebih efektif untuk menjelaskan materi kepada siswa. Berikut ini saya tampilkan cara meningkatkan kesiapan siswa. Itu ada beberapa, saya tuliskan 4 di sini. Yang pertama, pemanasan atau aktivitas pembuka. Yang kedua, memberikan motivasi. Ketiga, mendukung kesejahteraan siswa. Yang terakhir, menghubungkan materi dengan pengalaman siswa-siswi mereka. Yang pertama adalah pemanasan atau aktivitas pembuka. Melibatkan aktivitas sederhana di awal pembelajaran dapat membantu siswa memfokuskan diri atau biasanya disebut dengan ice breaking. Yang kedua adalah memberikan motivasi. Guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan tujuan yang jelas, relevan materi, dan penghargaan atas partisipasi mereka atau reward. Yang ketiga, mendukung kesejahteraan siswa. Memastikan siswa sehat secara fisik dan emosional melalui pendekatan yang empati. Yang keempat, itu menghubungkan materi dengan pengalaman siswa. Strategi ini dapat meningkatkan dan mempermudah siswa untuk memahami konsep baru atau pelajaran baru yang ingin disampaikan. Kesimpulannya, kesiapan peserta didik adalah pondasi dari proses pembelajaran yang efektif. Guru memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan meningkatkan kesiapan siswa melalui pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Yang ketiga, itu tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama itu ada diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, ketiga diferensiasi produk. Yang pertama diferensiasi konten. Eh, Diferensiasi konten ini mengacu pada apa yang diajarkan kepada siswa, yaitu materi pembelajaran atau informasi yang mereka pelajari. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini merujuk pada cara siswa untuk memproses atau memahami informasi selama pembelajaran langsung. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini mengacu pada hasil akhir pembelajaran yang menunjukkan pemahaman atau keterampilan pada siswa. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Rika Maulidia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di close kan? Wow, di close kan?
Mm-mm.